Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan tema teori kepribadian holisme dan humanisme menurut Abraham Maslow. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, tentunya saya sendiri, yaitu Nur Indah Mulyani, NIM 331904, dan Mbak Fitria Nur Afifah, NIM 331929. Oke, selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teori kepribadian holisme dan humanisme. Apa sih itu pengertian holisme? Holisme merupakan organisme yang selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jadi, jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang berpisah, tetapi merupakan suatu bagian yang menyatu satu sama lain, satu kesatuan, dan yang terjadi di bagian satu akan memengaruhi bagian yang lain. Untuk pengertian humanisme merupakan penjelasan bahwasannya manusia memiliki potensi dalam dirinya untuk berkembang sehat dan kreatif. Dan jika manusia mampu menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, maka ia akan menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan orang tua, sekolah, maupun tekanan sosial lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria teori kepribadian holisme dan humanisme. Jadi pandangan teori kepribadian holisme yang terpenting adalah yang pertama, kepribadian moral yang ditandai oleh onti atau kesatuan, integration. Dan yang kedua, organisme dapat dianalisis dengan membedakan setiap bagiannya, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Dan yang ketiga, organisme memiliki satu drive yang berkuasa, yakni self-exaltation atau aktualisasi atau perkembangan diri. Dan yang keempat, pengaruh lingkungan dari luar eksternal pada perkembangan normal bersifat minimal. Dan yang kelima, penelitian yang bersifat komprehensif atau lengkap terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi psikologis yang diisolir. Dan kriteria selanjutnya itu kriteria kepribadian humanistik, bisa dilihat dari beberapa pandangan, yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu. Menjadi seseorang berarti kita menemukan sesuatu dan menjadikan kepribadian kita sebagai sesuatu yang wajar. Dan yang kedua, pribadi sehat. Manusia dikatakan sehat pribadinya jika dapat memfungsikan dimensi dasar tersebut secara benar, sehingga kesadaran berfungsi secara penuh, yaitu berpikir positif, dalam diri percaya, kreatif, memahami diri sendiri, produktif, efektif, dan kongruen. Dan yang selanjutnya, pribadi tidak sehat, yaitu gagal atau tidak mampu memfungsikan 6 dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. Dan selanjutnya yang keempat itu tujuan konseling. Tujuan konseling tentunya kita paham ya, menolong orang bisa mengetahui bahwa mereka menjadi sadar akan kemungkinan itu. Dan yang kelima, hubungan terapis dengan klien. Tugas utama dari terapis adalah untuk secara akurat keberadaan klien di dunia dan
untuk menegakkan tatap muka secara pribadi dan otentik. Dan yang keenam, teknik dan prosedur. Sedikit saja teknik yang keluar dari pendekatan ini, sebab yang pertama mendapat tekanan adalah pemahaman, baru kemudian tekniknya. Dan yang ketujuh, fungsi dan peran konselor. Yang lebih diutamakan, konselor dalam terapi ini adalah memahami dunia subjektif klien dengan harapan agar bisa menolong klien memahami dan menentukan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya, tokoh-tokoh teori kepribadian holisme dan humanisme. Tokoh-tokoh teori holisme yaitu Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999 dengan ditemani oleh Donald pada tahun 1904 sampai 1967. Mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Maknanya adalah suatu konsep yang sering digunakan. Belajar terjadi atau dilakukan apabila memiliki makna yang berarti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan teori yang tidak disukai oleh murid yang disebabkan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dan perilaku buruk itu sebenarnya tidak lain hanya dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Dan tokoh selanjutnya yaitu Abraham Maslow. Teori Maslow memiliki dua asumsi khusus, yaitu yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan ataupun menolak suatu perkembangan. Maslow mengemukakan bahwa manusia berperilaku baik adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada individu masing-masing pasti memiliki perasaan takut seperti layaknya rasa takut untuk tumbuh dan berkembang, takut untuk mengambil keputusan, takut untuk mengambil sebuah kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki sebelumnya, dan lain sebagainya. Dan tokoh holisme selanjutnya yaitu Carl Ransom Rogers. Yaitu ada dua tipe belajar menurut tokoh ini, yaitu kognitif, kebermaknaan, dan kedua eksperimental, pengalaman atau signifikansi. Dalam perjalanannya, tokoh ini kecewa karena tidak berhasil dalam menyatukan psikiatri dengan psikologi. Rogers pindah ke California pada tahun 1964 dan bergabung dengan Western Behavioral Science Institute. Dan juga ada tokoh-tokoh teori humanistik yaitu Carl Rogers. Ada beberapa fakta dalam teori oleh tokoh ini meliputi yang pertama, merupakan teori yang humanis karena dipercaya bahwa setiap individu adalah positif serta menolak teori Freud dan behaviorisme. Dan yang kedua, asumsi dasar Rogers adalah kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Dan yang ketiga, diri self terbentuk dari perjalanan ataupun pengalaman yang dimulai sejak bayi, di mana terdiri dari dua konsep, yaitu konsep diri dari diri ideal. Dan ada selanjutnya, ada di makalah ya, bisa dibaca makalahnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.